Sofia saat itu Sofia saat itu belum berusia 17 tahun ya. Ya, belum berusia 17 tahun. Pada saat itu Sofia sudah menikah 2 kali. Ya, sudah menikah 2 kali. Suami pertamanya itu bernama apa? Kinan apa? Salam bin Mishkam itu suami pertamanya. Lalu suami yang keduanya bernama Kinanah. Kinanah bin Robi ya. Nah, Kinanah ini adalah salah satu panglima dari apa namanya pasukan Yahudi ya, pasukan Yahudi. Ya. Nah, di situ suaminya Sofia bintu Huyai juga meninggal ya, mati juga ya, terbunuh. Akhirnya para wanita itu, teman-teman semua dibawa ya, digiring oleh Bilal, ya muazinnya Rasulullah SAW. Nah, ketika Bilal melintasi apa tuh sebuah tempat yang di situ tuh banyak ada jasad orang-orang Yahudi, ya jasad orang-orang Yahudi. Sofia tuh hampir saja berteriak ya, namun dia apa menahan menahan semuanya gitu. Karena kan Sofia kan wanita Yahudi. Sofia itu wanita Yahudi dan dia apa bersama dengan Bilal melintasi tempat yang di situ ada banyak jenazah orang-orang Yahudi. Itu Sofia tuh eh, hampir-hampir teriak tapi beliau menahan dirinya. Namun sepupunya Sofia, jadi beliau itu bersama dengan sepupunya itu menangis, menangis dengan kencang gitu, menangis dengan kencang. Lalu dia tuh menampari wajahnya dan dia menaburkan tanah di atas kepalanya. Jadi untuk apa? Karena dalam bentuk meratapi ya, meratapi apa kematian dari orang-orang Yahudi ya. Nah, nah keduanya ini dibawa oleh Bilal ke hadapan Rasulullah SAW. Jadi Sofia binti Huyai dan saudaranya dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Ya, udah ya. Nah, jadi di situ Rasulullah melihat sepupunya Sofia itu ya dalam kondisi yang berantakan gitu ya. Karena kan dia meratapi, dia teriak-teriakan gitu ya, dia teriak-teriakan, terus juga dia menampari wajahnya dan dia menaburi tanah di atas kepalanya. Jadi katanya itu benar-benar kusut banget gitu ya. Bahkan Rasulullah mengatakan jauhkan ia dariku gitu ya. Karena ini teman-teman semua nih ada suatu apa ya maksudnya kalau di Islam itu kan kita itu boleh bersedih ya, boleh bersedih ketika ada yang meninggal, tapi kita tidak boleh meratapi terlalu berlebihan ya. Islam melarang kita meratapi terlalu berlebihan ya. Jadi kalau kalau kata Rasulullah kalau bersedih ya boleh ya. Sebagaimana Rasulullah bersedih ketika pamannya meninggal ya, atau ketika istrinya Bunda Khadijah meninggal, Rasulullah bersedih. Tapi Rasulullah apa namanya tidak tidak sampai yang meratapi yang terlalu berlebihan. Nah, kalau di situ Rosa melihat kalau sepupunya Sofia itu teman-teman, pokoknya benar-benar yang nggak apa ya kusut dan sebagainya lah gitu ya. Nah, lalu setelah itu Rasulullah menghampiri Sofia ya, ya menghampiri Sofia ya, menghampiri Sofia. Sofia kan diam aja ya, diam dia tuh tidak beratap, tapi beliau Sofia tuh sedih. Sedih karena apa? Banyak saudara-saudaranya juga yang mati di situ. Tapi Sofia tidak meratapi seperti saudaranya. Lalu akhirnya Rasulullah bertanya pada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, katanya, apa gerangan belas belas kasihan telah dicabut dari dirimu, wahai Bilal, ketika engkau membawa dua wanita ini melintasi jasad suami mereka berdua gitu. Jadi Rasul tuh bertanya pada Bilal, kan intinya tuh teman-teman, Bilal maksudnya apa rasa kasihan itu telah hilang dari dalam dirimu gitu. Engkau mengajak dua wanita ini melintasi jasad suaminya gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya setelah itu Rasulullah memilih
Sofia binti Huyai untuk menjadi tawanannya. Kan kalau dalam dulu ya, kalau dalam peperangan itu kan dibolehkan ya, maksudnya dibolehkan memilih tawanan-tawanan perang itu ya, seperti itu. Nah akhirnya Rasulullah itu menutupi Sofia dengan pakaian beliau. Nah akhirnya para sahabat memahami bahwa Rasulullah itu apa namanya telah memilih Sofia Huyai untuk menjadi istri beliau ya, untuk menjadi istrinya, istri Rasulullah SAW gitu. Disebutkan dari hadisnya Anas ya, bahwa ketika Rasulullah SAW membawa Sofia binti Huyai, beliau bertanya kepadanya, apakah kau berminat kepadaku? Maksudnya Rasul nanya kepada Sofia. Sofia menjawab, wahai Rasulullah, aku sebenarnya sudah mengharapkan seperti itu sejak aku masih musyrik, gitu ya. Jadi Sofia itu teman-teman semua sudah berangan-angan menjadi istrinya Rasulullah SAW, walaupun waktu itu dia kondisinya orang Yahudi. Ya. Lantas bagaimana halnya setelah Allah memberiku kesempatan sepenuhnya untuk memiliki dalam Islam, gitu ya. Jadi lalu Rasulullah ketika itu juga memerdekakan Sofia dan menikahi Sofia. Kemerdekaannya ada yang beliau berikan itu mahar ya, mahar buat Sofia. Lalu Nabi SAW menyerahkan Sofia kepada Ummu Sulaim gitu ya untuk mempersiapkannya dan menunggu masa idah di rumahnya. Ya, jadi teman-teman kalau kita lihat di sini kisahnya itu bahwa eh, Sofia binti Huyai walaupun dia seorang wanita Yahudi, tapi sudah ada fitrah yang lurus dalam dirinya gitu ya, untuk mengakui Allah sebagai eh, Tuhannya, Robnya, dan Rasulullah sebagai eh, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi sejauh sebelum beliau masuk Islam, beliau sudah sebenarnya beliau itu sudah apa ya, maksudnya sudah melihat bagaimana sosok Rasulullah SAW gitu. Nah ini menjadi uh, pembelajaran buat kita sama teman-teman bagaimana sebenarnya sosok Rasulullah SAW itu di antara musuh-musuhnya pun adalah sosok yang luar biasa gitu ya. Tapi karena hati yang hasad orang Yahudi kan hasad ya sama Rasulullah ya. Karena kan orang Yahudi itu kan nggak rela Nabi akhir zaman itu dari Bani Quraisy, mereka nggak rela. Mereka tuh berharap itu seperti halnya nabi-nabi yang lain gitu ya. Nabi itu dari Bani Israel gitu. Kalau dari golongan mereka orang Yahudi, makanya mereka tuh nunggu-nunggu teman-teman sendiri. Mereka tuh nunggu-nunggu ada nabi akhir zaman karena di kitab Tauratnya mereka itu ada diceritakan tentang akan ada seorang laki-laki nabi akhir zaman gitu ya, penutup para nabi yang mempunyai ciri seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Di Taurat tuh udah ada gitu ya. Dan mereka kaget ketika ternyata Allah ya Allah dengan kuasanya memilih Muhammad dari Bani Quraisy sebagai nabi akhir akhir zaman gitu. Makanya timbul hasad dalam diri mereka, dari orang Yahudi itu timbul hasad. Jadi walaupun banyak kebenaran yang ada pada dirinya Rasulullah SAW, tapi karena hasad sudah menutupi hati mereka, jadi mereka melihatnya jelek aja terhadap Rasulullah SAW. Tapi tidak dengan Sofia binti Huyai. Sofia binti Huyai walaupun dia seorang wanita Yahudi, saat itu ya, sebelum bertemu dengan Rasulullah, dia sudah banyak mendengar tentang Rasulullah SAW dan sampai berangan-angan ingin menjadi istri dari Rasulullah SAW. Dan ternyata eh, dengan takdir Allah, Allah mempertemukan Rasul dan Sofia, dan akhirnya Sofia menjadi salah satu ummahatul mukminin. Itu ya. Ya. Nah, dan setelah selesai masa idahnya ya, teman-teman semua. Jadi setelah selesai masa idahnya, Sofia itu jadi Sofia binti Huyai itu masuk Islam ya. Saat itu juga masuk Islam, lalu dimerdekakan oleh Rasulullah dan ditaruh di Ummu Sulaim ya, sampai selesai masa idahnya. Selesai masa idahnya baru Rasulullah menikahinya ya. Baru Rasulullah menikahinya dan apa namanya merayakan pernikahannya itu di daerah Sohbah ya, Sohbah. Ummu Sulaim ini adalah bundanya dari Anas bin Malik ya. Gitu, di daerah Sohbah, jauh dari Khaybar. Ya, jadi Khaybar.
Di situ apa namanya, Sofia memang dikenal sebagai wanita yang cantik ya, wanita yang cantik dan cerdas, cantik dan cerdas. Jadi beliau itu apa namanya, jadi di situ diadakan walimatul urs ya, pernikahan dengan Sofia binti Huyai ya. Jadi ketika sudah setelah walimatul urs itu, Sofia tuh bercerita kepada Rasulullah SAW ya, bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa sebe- jadi itu Sofia itu pada malam pernikahannya itu dengan Kinana binti Robi, suami yang terdahulu itu, ia tuh mimpi bulan jatuh di kamarnya gitu ya. Sofia mimpi bulan jatuh di kamarnya. Lalu Sofia itu saat bangun tidur ia menceritakan kepada Kinana gitu. Lalu Kinana itu marah ya, marah. Lalu beliau Kinana mengatakan bahwa mimpi ini tidak lain karena engkau menginginkan Raja Hijaz Muhammad gitu. Ya, Hijaz itu ya teman-teman, daerah Hijaz, daerah Makkah Madinah dan sebagainya itu ya. Lalu Kinana menampar ini jadi Sofia cerita sama Rasulullah. Jadi ketika setelah Rasulullah walimatul urs dengan Sofia, nah Sofia cerita sama Rasulullah, dulu itu Rasulullah waktu malam pertama saya dengan Kinana, suami saya terdahulu, saya pernah bermimpi bahwa bulan jatuh di kamar saya. Lalu Kinana tuh marah, menampar saya dan dia mengatakan bahwa engkau bermimpi seperti itu karena engkau menginginkan Muhammad gitu, seperti itu. Ya. Dan Rasulullah masih melihat bekas lebam hijau tamparan dari suaminya Kinana itu. Ya, itu seperti itu. Dan apa namanya? Dan Rasulullah senang ketika Sofia bercerita seperti itu. Insya Allah ya. Jadi Sofia mengingatkan ya, Sofia tuh mengingat semua kenangan tentang ramalan-ramalan keluarganya yang menganut agama Yahudi, tentang Nabi yang tadi saya ceritakan tadi teman-teman, tentang Nabi yang dinantikan ya, yang mereka ketahui melalui kitab-kitab suci mereka. Namun mereka merasa iri hati dan marah ketika Yastrib itu Madinah ya menyambut kedatangan Nabi yang berhijrah, yang hijrah dari kota Mekah gitu ya. Tadinya tuh orang-orang Yahudi itu ya teman-teman, orang Yahudi itu ya memanfaatkan ramalan itu, ya Allah ya nih ya. Jadi tadi itu orang-orang Yahudi itu eh, apa namanya, memanfaatkan ramalan tersebut itu untuk melindungi aset mereka di Madinah gitu ya, dari siapapun yang ingin menyerang dan berambisi merebutnya. Atau mereka tuh ingin membanggakan di hadapan orang-orang Arab yang buta huruf itu bahwa eh, apa ya, tentang ilmu-ilmu yang ada di kitab-kitab mereka itu gitu. Gitu. Jadi supaya nah makanya mereka kaget ketika ternyata apa namanya, Rasul itu bukan dari bangsa mereka tapi dari Mekah. Jadi itu juga selain mereka hasad kepada Rasulullah, mereka juga merasa terancam ketika Rasulullah SAW itu datang ke Madinah, merasa terancam gitu ya. Selama ini mereka berkuasa di Madinah, menguasai orang-orang Arab yang buta huruf itu. Dengan kedatangan Rasulullah itu udah mulai berubah semua kehidupan di kota Madinah gitu ya. Seperti itu. Ya, Sofia binti Huyai itu eh, mengatakan bahwa aku adalah anak yang paling dicintai oleh ayahku dan pamanku Abu Yasir katanya. Jadi ini Sofia lagi cerita ya. Aku adalah anak yang paling dicintai ayahku dan pamanku Abu Yasir. Setiap kali aku bertemu keduanya dengan membawa anak masing-masing, keduanya pasti mengajakku dan meninggalkan anak mereka berdua. Gitu. Lalu Sofia meneruskan, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, nah ini ya, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dan singgah di Masjid Kuba ya, di tengah-tengah Bani Amr bin Auf. Nah, ayahku, kata si Sofia ya, Huyai bin Akhtab dan pamanku Abu Yasir bin Akhtab pergi untuk menemui beliau di tengah kegelapan akhir malam. Nah, keduanya baru kembali seiring terbenamnya matahari. Keduanya datang dengan letih, malas-malasan, runtuh semangat dan jalan lemas. Aku kemudian memperlihatkan muka ceriaku kepada keduanya seperti biasa.
Demi Allah, tidak seorang pun di antara keduanya menatapku karena sedih. Ya, tidak seorang pun di antara keduanya menatapku karena sedih. Aku mendengar pamanku Abi Yasir berkata kepada ayahku, Huyai bin Akhtab, diakah orangnya gitu? Iya, demi Allah, jawab ayahku. Apa kau mengenal dan memastikannya? Tanya pamanku. Iya, jawab ayahku. Lantas apa yang kau rasa dalam dirimu terhadapnya? Tanya pamanku. Demi Allah, aku akan terus memusuhinya selama aku masih hidup, jawab ayahku. Ya, ini teman-teman salah satu bukti bahwa sebenarnya mereka itu, ya orang-orang Yahudi itu pada waktu itu ya, itu mengakui bahwa memang tanda-tanda kenabian itu ada di Rasulullah SAW gitu. Dan mereka juga tidak mengingkari itu gitu. Tapi karena tadi ya, lagi-lagi anak kedengkian itu, karena hasad itu, sampai terucap di perkataan ayahnya Sofia binti Huyai bahwa aku akan memusuhinya selama aku masih masih hidup. Gitu. Ya. Nah, ada suatu kisah teman-teman, ini kan masih di daerah itu ya, masih di daerah orang-orang Yahudi ya. Nah, ketika Rasulullah SAW itu masuk menemui Sofia, ya, ada seorang sahabat tuh yang bernama Abu Ayyub Khalid bin Zaid ya. Dia tuh berjaga-jaga sepanjang malam, teman-teman, sambil mengalungkan pedangnya, mengelilingi tenda tanpa sepengetahuan Rasulullah SAW itu. Jadi ada seorang sahabat yang apa namanya menjaga tendanya Rasulullah dan Sofia gitu ya. Nah, ketika masih waktu subuh, Rasulullah baru mengetahui ada Abu Ayyub ya. Lalu beliau bertanya kepada Abu Ayyub kan, kamu kenapa wahai Abu Ayyub? Maksudnya kenapa ada di sini gitu ya. Lalu Abu Ayyub menjawab, wahai Rasulullah, aku mengkhawatirkan keselamatanmu dari wanita itu gitu. Karena engkau telah membunuh ayah, suami dan kaumnya. Dan juga belum lama meninggalkan kekafiran. Karena itu aku takut dia mengancam keselamatanmu. Jadi ini kekhawatiran seorang sahabat ya, dan ini fitrah teman-teman, fitrahnya manusia ya. Jadi karena Sofia itu kan ibaratnya kan Rasul itu kan di perang Khaybar itu kan sudah apa suaminya Sofia terbunuh, ayahnya Sofia terbunuh, saudara-saudara Sofia terbunuh ya. Dan Sofia juga baru masuk Islam, makanya dia khawatir, Abu Ayyub khawatir Rasulullah itu kena di apa-apain sama Sofia gitu ya. Lalu Rasulullah SAW kemudian mendoakan Abu Ayyub ya mendoakan, Masya Allah gitu ya. Ya Allah, jagalah Abu Ayyub sebagaimana ia menjagaku semalaman. Masya Allah ya. Gitu. Atau lalu beliau juga mengatakan, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Ayyub sebanyak 2 kali. Seperti itu. Ya, jadi Rasulullah tidak marah dengan apa yang Allah lakukan dalam prasangkanya Abu Ayyub ya. Ya, itu kan satu hal yang fitrah ya. Dan Rasulullah malah mendoakan Abu Ayyub ya, seperti itu. Ya. Karena orang-orang muslimin itu teman-teman semua tidak tidak bisa melupakan perlakuan buruk apa orang-orang Yahudi Khaybar ya. Karena banyak kisah gitu yang apa ya di mana ada ada seorang wanita Yahudi Khaybar di teman-teman semuanya namanya Zainab bin Al Haris ya, Zainab binti Al Haris. Zainab bin Al Haris ini dia adalah istri dari Salam bin Mishkam ya. Eh, Salah seorang pemimpin dan komandan perang Yahudi. Jadi Zainab itu dia orang Yahudi ya. Zainab datang menemui Nabi SAW yang sudah merasa tenang setelah Yahudi pasrah menerima nasib. Ini kisah selanjutnya teman ya. Jadi setelah menang Khaybar, menang perang Khandaq, menang melawan apa orang-orang Yahudi itu, Rasulullah kan sudah tenang ya, karena eh, orang Yahudi sudah menerima perjanjian damai dengan apa namanya dengan kaum muslimin gitu ya. Nah, Zainab itu teman-teman semua dia menyuguhkan daging domba panggang yang beracun kepada beliau Rasulullah SAW. Jadi ada daging domba panggang yang beracun ya. Jadi sebelum daging domba ini disuguhkan, Zainab itu bertanya pada salah seorang sahabat Rasulullah, bagaimana bagian mana yang paling disukai oleh Rasulullah SAW gitu dari daging domba. Lalu ia diberitahu bahwa bagian yang paling disuka oleh Rasulullah adalah kaki depan, ya kaki depan. Akhirnya Zainab tuh menaruh banyak sekali racun pada bagian kaki depan itu, hingga racun itu menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Nah, lalu Zainab itu datang ke Rasulullah SAW meletakkan daging itu di hadapan Nabi SAW. Saat itu Rasulullah ditemani oleh Bishr bin Al-Bara ya. Nah, Nabi kemudian mengambil bagian kaki depan ya.
kemudian memberikan potongan lain kepada Ibnu Al-Bara yang langsung memakannya tanpa tanpa ragu. Karena kan ini udah ada perdamaian ya antara orang-orang Yahudi dan Muslimin. Ternyata masih ada yang tidak suka. Ya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW tuh mengunyah daging tersebut kan, tapi nggak sampai beliau telan dan langsung beliau muntahkan gitu kan. Ya, langsung beliau muntahkan. Jadi nggak setelah dimakan baru dikunyah sedikit langsung langsung beliau muntahkan, nggak ada yang tertelan ya. Rasulullah berkata, sungguh tulang daging ini memberitahukan padaku bahwa dalam daging tersebut diracuni. Gitu. Insya Allah ini dengan izin Allah ya. Dengan izin Allah, tulang-tulang itu mengatakan pada Rasulullah SAW bahwa dagingnya telah diracuni. Lalu Nabi SAW kemudian memanggil Zainab ya, memanggil Zainab binti Al Haris. Dalam menanyakan hal itu, ia mengaku sengaja meracuni daging domba itu. Ya. Ketika Rasul nanya, kenapa engkau melakukannya gitu? Karena kata Zainab, kau telah memperlakukan kaumku seperti yang telah engkau ketahui sendiri. Sehingga aku berkata, jika memang dia seorang nabi, pasti dia akan diberitahu bahwa daging tersebut beracun. Namun jika ia seorang raja, aku bisa terhindar darinya. Jadi teman-teman ternyata udah ada di apa di orang-orang Yahudi itu tentang salah satu ciri kenabian itu tadi ya. Ketika diberikan apa namanya racun, maka dia pasti akan tahu daging itu beracun ya. Nabi pun akhirnya memaafkan beliau. Ya, karena kenapa Rasul memaafkannya? Karena Zainab itu melakukan itu hanya untuk menguji apakah Rasulullah SAW itu benar seorang nabi atau dia hanyalah seorang raja. Ya, dan ternyata benar bahwa Rasulullah adalah seorang seorang nabi. Tapi temannya, sahabatnya bin Al-Bara meninggal karena memakan domba lagi domba tersebut ya. Gitu. Ya, jadi, nah Abu Ayyub Al-Ansari, teman-teman kenal Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Abu Ayyub Al-Ansari itu seorang sahabat yang rumahnya dipilih oleh untanya Rasulullah ketika Rasulullah pertama kali hijrah ke Madinah, datang ke Madinah, itu kan semua orang kan pengen Rasulullah tinggal di rumahnya. Karena kan Rasulullah kan belum punya rumah di Madinah ya saat itu karena baru hijrah apa baru datang pertama kali kan. Nah, itu akhirnya Rasulullah bilang, biarkan untaku yang memilih di mana aku tinggal gitu. Ternyata untanya tuh diem berhenti di rumah depan depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, makanya di situ ada kisahnya teman-teman ketika karena kan rumah Abu Ayyub Al-Ansori kan rumahnya kan 2 lantai ya, 2 lantai. Sampai Abu Ayyub bilang, ya Rasulullah, agar agar engkau misalnya agar engkau di atas saja gitu, aku yang di bawah gitu ya. Karena aku khawatir jika aku yang di atas nanti debu-debu karena aku melangkah itu bisa mengenai dirimu gitu. Tapi Rasulullah tetap memilih di bawah ya, tetap memilih di bawah karena beliau kan banyak mobilitas dakwahnya ya. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari itu selama beliau tinggal di rumahnya itu nggak pernah teman-teman jalan jalan di tengah-tengah itu. Pasti beliau itu selalu jalan di pinggir-pinggir rumahnya itu. Karena khawatir Rasulullah itu berada di bawah berada tepat di bawahnya ketika beliau sedang berjalan. Sampai sebegitunya cintanya sama Rasulullah ya. Dan masya Allahnya teman-teman semua, Abu Ansori itu beliau orang Madinah yang rumahnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk ditempati oleh Rasulullah walaupun sebentar ya, karena kan Rasulullah langsung bikin rumah ya. Beliau itu wafatnya itu Abu Ansor itu di Konstantinopel. Jauh ribuan kilometer dari ratusan kilometer dari Madinah. Beliau meninggal di Konstantinopel ketika sedang dakwah yang menyebarkan Islam. Ini cerita selingan aja. Nah, di sini mau dikatakan bahwa Abu Ayyub Ansori itu kan teringat tentang tindakan keji Yahudi ya. Ya, jadi dia berjaga-jaga semalaman dari yang saya sampaikan di sekitar tenda Nabi dan Sofia. Jadi seperti itu. Ini tadi yang Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari itu ya. Doanya Rasulullah SAW. Ya, ya. Nah, ketika sampai di Madinah, ini ya, ketika sampai di Madinah itu, Rasulullah tidak langsung membawa Sofia binti Huyai ke rumahnya gitu ya, ke kediaman para istri beliau gitu ya.
Lalu di apa Sofia binti Huyai itu dititipkan di rumah sahabat beliau Harisa bin An-Nu'man Al-Ansori ya. Nah, kalau para wanita Ansor itu mendengarkan tentang kedatangan Sofia binti Huyai ya. Lalu mereka juga apa namanya? Karena mereka lihat kecantikannya Sofia ya, memang cantik, masya Allah orangnya dia kan cantik ya teman-teman. Nah, itu para istri Rasul juga datang ke situ ya. Tapi dalam kondisi yang apa sih diam-diam gitu kan, diam-diam melihat eh pengen tahu siapa itu Sofia binti binti Huyai. Tapi Rasulullah kan mengenal istrinya ya. Lalu Rasulullah apa ngomong sama Aisyah, bagaimana menurutmu wahai mawar yang kemerah-merahan gitu kata Rasulullah. Mulai itu Nabi apa Aisyah ya. Nah disitulah Aisyah mengatakan bahwa aku melihat wanita Yahudi gitu kata Aisyah. Karena kan memang teman orang-orang Madinah itu kan nggak suka ya sama orang-orang Yahudi ya. Aku melihat wanita Yahudi gitu. Di antara wanita Yahudi. Lalu Rasulullah mengatakan pada Aisyah, eh, jangan bilang seperti itu, karena dia sudah masuk Islam dan keislamannya membaik. Rasulullah. Jadi eh, memang dulu dia wanita Yahudi, tapi sekarang dia sudah beragama Islam, sudah masuk Islam. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau, nah akhirnya setelah itu kan Sofia binti Huyai pindah ke rumah-rumah Nabi ya, rumah Nabi SAW bersama Ummahatul Mukminin yang lainnya. Nah, di sana mulailah para istri itu, istri-istri Rasulullah, ya ini fitrahnya wanita ya. Allah tidak pernah menghilangkan fitrah itu ya teman-teman semua. Sebagai teladan buat kita semuanya, menjadi kisah inspiratif buat kita semua. Jadi semua kehidupan Rasulullah SAW ya, tidak ada fitrah-fitrah itu yang dihilangkan oleh Allah. Agar setiap orang pada saat ini tidak mengatakan bahwa itu kan Rasul, itu kan istri Rasul itu ya. Tapi karena Allah memang ingin memberikan suatu gambaran keteladanan yang semua orang bisa meniru keteladanan itu gitu ya. Jadi di situ eh Sofia itu apa tuh namanya kan? Dia tuh istri-istri Rasul itu belum semuanya menerima ya. Kan menerima Sofia kenapa? Karena mereka masih melihat Sofia sebagai wanita Yahudi ya, sebagai wanita Yahudi gitu. Ya, gitu. Nah, nah, akhirnya teman-teman semua, kan Sofia tuh menangis ya, menangis karena istri-istri Rasul tuh mengatakan bahwa dia itu adalah seorang wanita wanita Yahudi. Maka Rasulullah SAW mengatakan pada Sofia gitu ya, eh, apa, kata Rasulullah, kenapa kau tidak berkata, bagaimana kalian berdua bisa lebih baik dariku, sementara suamiku Muhammad, ayahku Harun dan pamanku Musa, ya. Jadi di situ bahwa Sofia binti Huyai itu eh, is- suaminya seorang nabi, kakek moyangnya seorang nabi, Nabi Harun, pamannya juga seorang seorang nabi, Nabi Musa alaihissalam gitu ya. Nah, kata-kata ini akhirnya menjadi apa ya, suatu hiburan yang penguatnya Sofia gitu ya. Dan Sofia menjadi apa ya, lebih lebih kuat gitu ya, lebih lebih bahagia gitu. Lebih bahagia karena ternyata beliau juga baru menyadari karena beliau adalah seorang istri, suaminya Nabi, ayahnya Nabi dan pamannya juga seorang seorang Nabi gitu ya. Ya. Mm-mm. Nah, akhirnya tibalah saatnya Rasulullah SAW itu pulang ke haribaan ilahi. Rasulullah SAW wafat pada tahun 10 Hijriah. Di situ eh, Sofia ini ya, apa namanya, merasa kehilangan, sangat kehilangan Rasulullah SAW karena beliau merasa bahwa Rasul itu adalah yang melindungi beliau. Kan bukan hal yang mudah ya teman-teman semua ya, seorang wanita Yahudi hidup di tengah-tengah
apa namanya orang-orang Muslim Madinah gitu ya, seperti itu. Gitu. Direwatkan kepada kami bahwa budak wanita milik Sofia suatu ketika datang menemui Umar bin Khattab ya. Lalu berkata, wahai Amirul Mukminin, gitu ya. Ini ketika Rasulullah sudah meninggal ya. Ketika Rasulullah sudah meninggal ya. Wahai Amirul Mukminin, Sofia menyukai hari Sabtu dan menyambung hubungan dengan Yahudi. Umar kemudian menemuinya dan bertanya kepadanya. Ia pun menjawab ya, Sofia pun menjawab, terkait hari Sabtu, aku sudah tidak lagi menyukainya setelah Allah memberi ganti hari Jumat untukku. Masya Allah ya, jadi Sofia. Adapun untuk orang Yahudi, aku punya kerabat di antara mereka, maka aku harus menyambung mereka. Gitu, seperti itu ya. Ya. Di sini, kalau kita lihat di Siro itu, Sofia itu terlibat dalam apa perang-perang ya, dalam perang-perang di zamannya Utsman bin Affan ya. Eh, Dan beliau wafat di usia di sekitar tahun 50 Hijriah. 50 Hijriah berarti usianya teman-teman semua ketika ketika 7 Hijriah beliau berusia 17 tahun, maka eh beliau wafat di usia, kalau 50 berarti berapa? 17 tambah 43 berapa nak? Nak deh, 60 tahun ya. Sofia wafat di usia 60 tahun pada di tahun 50 Hijriah ketika dinasti Muawiyah berkuasa ya. Sofia dimakamkan di Baqi bersama Ummahatul Mukminin yang lainnya ya. Ya, seperti itu. Dan apa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sofia itu tertera dalam 6 kitab induk hadis gitu ya. Seperti itu. Itu teman-teman semuanya kisah tentang Sofia binti Huyai. Dari sini kita bisa mengambil banyak hikmah ya teman-teman. Eh, bahwa Islam itu Masya Allah ya. Jadi Allah, kenapa Allah mentakdirkan Rasulullah SAW menikah dengan Sofia binti Huyai, seorang wanita Yahudi, karena memang Islam itu rahmatan lil alamin ya. Rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu bukanlah milik satu golongan, bukanlah milik satu orang ya, ataupun milik satu kaum ya. Tapi Islam itu milik Allah yang Allah berikan untuk seluruh manusia gitu. Jadi setiap orang itu punya hak ya, punya hak untuk mendapatkan hidayah dari dari Allah gitu, seperti itu. Dan ketika Sofia bintu Huyai, walaupun dia seorang wanita Yahudi, tapi telah timbul fitrah-fitrah yang lurus dalam dirinya. Gitu. Dia mengakui Rasulullah sebagai seorang nabi ya, dan Allah sebagai Tuhannya, gitu seperti itu. Dan disitulah Rasulullah mengajarkan kita tentang adab, adab bagaimana kita belajar ya berukhuwah, walaupun kita berbeda eh, berbeda suku, berbeda karakter, berbeda sifat gitu ya. Em, tapi kita tetap harus saling saling menerima. Di sini kan Rasulullah kan Sofia itu kan seorang Yahudi yang ibarat itu dulunya adalah musuhnya Rasulullah SAW, musuhnya orang-orang Muslim Madinah gitu ya. Tapi ketika dia sudah beragama Islam, telah memeluk Islam, maka dia adalah saudara seiman gitu. Nah, di sini kita belajar berlapang dada bagaimana kita menerima orang-orang yang dulu mungkin pernah menyakiti hati kita gitu ya. Tapi ketika dia sudah apa namanya tersadarkan gitu ya, dan memilih jalan yang lurus yang Allah ridho, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memaafkan dan menerimanya. Itu ya teman-teman semuanya ya. Walau alam bisawab. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat saya dan teman-teman semuanya. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin, yang benar dari Allah. Jangan termasuk orang-orang yang ragu akan kebenaran itu. Saya serahkan kepada Mbak Sofia ya. Iya. Silakan Mbak. Nah, Kak Sofia, Kak Sofia. Kalau Mbak kayaknya jauh Bang. Oh, Alhamdulillah, jazakillah khairan Uma atas Pasangan. materi yang disampaikan. Ada pertanyaan dari teman-teman? Boleh silahkan open
sharing juga. Hmm. Atau teman-teman mau sharing atau mau tanya terkait materi yang sudah disampaikan, silahkan. Saya mau, saya. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Siapa itu? Abdurrahman. Masya Allah. Nanti izin Abang bertanya, mau Oma. bertanya, Abang. Ya, Silahkan, Kak Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi terkait Bunda Sofia tadi kan, ketika beliau masih menjadi seorang Yahudi, beliau itu kan sudah memiliki apa ya, ibaratnya sudah Nanti buat menyukai apa? Islam seperti itu ini Uma. Sebenarnya terkait hidayah itu takdir dari Allah atau eh, kita yang mengusahakan sebagai manusia umat. Itu aja pertanyaannya. Jadi hidayah ya, kalau kita bicara tentang hidayah itu teman-teman semua, hidayah itu yang pertama itu milik Allah ya, milik Allah. Jadi ranahnya itu di Allah ya, bukan di kita manusia. Jadi Allah yang berkehendak memilih siapa hamba-hambanya yang pantas mendapatkan hidayah dari Allah gitu ya. Namun di poin ketiganya itu adalah sebagian di surat dikatakan surat Al-Qasas ya ayat 56 surat 28 ayat 56 itu ya. Jadi Allah itu memberikan hidayah pada hamba-hambanya yang mau menerima hidayah itu gitu. Jadi akhirnya ada ada eh, di situ ada eh, apa namanya itu ikhtiar manusia. Ada ikhtiar manusia untuk menjemput hidayah itu gitu. Jadi Allah akan melihat ini siapa nih hamba-hambaku yang kalau aku kasih hidayah dia segera menjemputnya, lalu dia segera apa segera segera mengamalkan hidayah itu dan dia berusaha mengistiqomahkannya misal seperti itu. Atau siapa nih kira-kira yang hambaku ini yang kalau misalnya aku kasih hidayah dia cuekin aja itu hidayah gitu ya. Bahkan eh, dia tidak mengambilnya, dia tidak mengamalkan apa yang sudah datang kepadanya sampai akhirnya ya Allah karena sering berulang seperti itu akhirnya Allah memutuskan hidayah itu untuk diri apa maksudnya memutuskan maksudnya memblok hidayah itu untuk dirinya gitu. Yang kalau kita lihat di Al-Quran itu banyak Allah cerita sampaikan tentang orang-orang yang Allah kunci mati hatinya gitu. Kan tahapannya kayak gitu ya. Jadi misalnya misalnya contohnya ada satu orang nih dia dapat ilmu ya ilmu kan itu hidayah ya ilmu itu bisa jadi hidayah kalau orang itu bisa mengambil itu sebagai hidayah gitu jadi bisa ada orang dikasih suatu ilmu gitu ya tentang bagaimana dia harus taat sama Allah gitu lalu sama dia tuh dicuekin aja udah dapet nih dicuekin aja nggak diamalkan seperti itu udah tuh sekali ya nanti dikasih lagi hidayah yang lain gitu ya terus nggak diamalkan lagi gitu ya. Bahkan dia ingkar misalnya itu ya dia mengingkarinya misal seperti itu sampai misalnya beberapa kali nanti Allah apa kayak melihat oh memang ternyata ini apa dia tidak mau menerima hidayah itu gitu. Akhirnya sudah Allah biarkan dalam sesatan gitu Allah biarkan dalam sesatan dan kalau Allah sudah marah maka Allah akan mengunci mati hatinya. Nah kalau sudah dikunci mati hatinya itu teman-teman semua itu seperti kalau surat Al-Baqarah itu digambarkan tuh itu orang-orang yang ya apa ya hati itu benar terkunci bahkan Allah mengibaratkan batu aja teman-teman itu Isa Al-Baqarah tuh ya batu aja itu kalau dikasih air terus menerus tuh bisa bolong ya bisa bisa itu bolong gitu ya bisa apa ya hancur ya lemah tapi ini kalau sudah dikunci mati hatinya oleh Allah yaitu dia tidak tidak nembus hidayah nggak nembus dalam dirinya tidak nembus seperti itu ya ya jadi di sini kalau kita lihat itu ya tadi ya ini tapi tetap ranahnya Allah ya bukan ranahnya kita
Allah yang memilihkan siapa yang hamba-hambanya yang menerima hidayah itu. Seperti itu. Tapi ada ikhtiar manusia di situ. Seperti itu Bu Eli. Walau alam bisawab. Jazakallah khairan, Umma. Wa iyyakum. Nah, dia yang bertanya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Yang mana? Kalau misalnya gak ada yang bertanya, aku yang bertanya ya. Ya, Uma, kalau misalnya hidayah, tadi kan Sofia ini dia beliau tuh dapat hidayah, ada hidayah yang terpanggil gitu sebelum masuknya Islam. Tapi kalau misalnya dari kita yang sudah eh, Islam dari dulu, dari lahir, hidayah itu sendiri itu maksudnya tuh apa? Kalau misalnya kayak males sholat, sholatnya berantakan, tahajudnya berantakan, itu apa hidayahnya hilang atau kita menjemput hidayahnya kembali? Tapi ada panggilan-panggilan kecil yang kayak ayo sholat lagi, tapi belum ada eksekusinya kayak gitu. Itu gimana, Uma? mm-mm. Kan kalau hidayah yang paling besar itu kan hidayah memeluk Islam ya, itu yang paling besar. Dan bersyukurnya kita, alhamdulillah, Allah lahirkan kita dalam keluarga Muslim ya. Jadi kita tuh ibaratnya tuh nggak terlalu berat lah ya, karena kan yang paling besar tuh memeluk memeluk Islam itu. Lalu yang hidayah itu tetap ada, Allah berikan bagi orang-orang yang sudah Muslim ya. Bisa tadi ya, bagaimana hidayah untuk sholat ya, hidayah untuk dia bisa puasa, bisa zakat gitu ya. Hidayah bagaimana dia bisa menutup auratnya, dia menggunakan pakaian yang sesuai syariat. Karena banyak juga orang-orang yang sudah menutup aurat tapi masih berat untuk bisa memakai dan sesuai dengan syariat gitu ya. Seperti itu. Ya, itu jadi banyak hidayah-hidayah itu. Jadi kebaikan-kebaikan yang Allah ridho itu yaitu hidayah yang Allah berikan untuk kita. Bahkan ketika Allah memberikan kita ilmu ya, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, itu hidayah yang Allah berikan buat kita. Jadi petunjuk ya. Ketika kita memilih suatu hal yang mana yang Allah ridho gitu kan itu juga apa tuh? Hidayah yang Allah berikan buat kita. Nah, itu gimana kalau misalnya tadi misalnya udah ini nih Umar, udah sholat, tapi udah pernah rapi, tapi nanti akhirnya berantakan lagi. Tapi, nah itu kan iman itu kan keimanan kadang naik, kadang turun ya, yazid wa yanqus gitu ya. eh Satu hal yang fitrah ya, dia tuh naik, kadang-kadang turun. Tapi harus diikhtiarkan teman-teman semua, harus diikhtiarkan ketika turun itu dalam posisi yang masih dalam Allah suka. Jadi barometernya teman-teman semua adalah mana nih yang Allah suka dalam saya berbuat sesuatu hal gitu. Misalnya kalau tadi sholat ya, contoh sholat ya. Dia udah dapat hidayah nih tentang sholat. Bahwa sholat itu harus seperti ini ya. Misalnya sholat itu harus di awal waktu gitu ya. Sholat itu harus tumakninah, ya. Harus menyempurnakan wudunya, misalnya gitu. Harus di tempat yang bersih ya. Pakaiannya juga bersih. Itu kan hidayah yang Allah berikan ya. Karena nggak semua orang bisa melakukan itu teman-teman semua. Ya. Nah, misalnya dia udah bisa melakukan itu semua, ternyata keimanannya turun itu misalnya. Keimanannya turun. Eh, nah, disitulah biasanya tadi benar kata Mbak Sofia, biasanya nanti akan ada bisikan-bisikan hati, malaikat misalnya ya. Itu akan mengingatkan kita kembali tentang apa-apa yang sudah pernah kita pahami gitu ya. Dan terus apa misalnya ya tadi sholatnya tahu-tahu tiba-tiba di akhir waktu gitu ya. Kalau dulu saya pernah ada namanya tuh golongan AA waktu saya masih kerja ya di kantor itu. Jadi itu namanya golongan AA, golongan akhirun awalun. Dia tuh sholat zuhur menjelang asar. Jadi apa ya nggak tahu ya alasannya apa ya. Jadi dia tuh kalau sholat zuhur itu jam setengah tiga tuh baru pada ke musola. Terus nanti di situ di musola aja tuh mereka ngobrol, nanti pas asar mereka sholat asar, pas azan asar mereka sholat asar. Jadi itu generasi AA. Asarnya bagus ya teman-teman, tapi zuhurnya
tidak bagus ya, karena di akhir waktu. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi karena iman itu kadang naik, kadang turun, maka kita butuh penguat ya, butuh penguat. Jadi siapa penguat kita itu? Yaitu orang-orang komunitas-komunitas yang solihah ya. Orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita, yang ketika kita bersama dengan mereka, kita ingat sama Allah. Ketika kita bersama mereka, oh iya ya, eh sholat saya berantakan nih gitu misalnya. Oh iya ya, puasa saya berantakan nih gitu. Jadi kita butuh itu. Jadi hidayah itu harus di maintenance teman-teman. Bahasanya begitu ya. Nggak bisa yang cuma kita kalau tidak dapat hidayah lalu kita tidak merawat hidayah itu seperti itu. Jadi tidak merawat hidayah itu. Jadi kita harus merawat hidayah itu. Dengan cara apa? Tadi kita sampai hari ini harus harus istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu misalnya. Jadi itu ilmu-ilmu yang kita miliki, gitu, yang kita miliki itu dulu kita refresh gitu, refresh tiap saat. Gitu. Karena tadi ada fitrah manusia itu, iman itu kadang naik, kadang turun. Jadi diharapkan ketika turun tidak turun benar-benar terjun bebas gitu, seperti itu. Setidaknya minimal dia masih dalam barometer yang Allah masih ridho lah, seperti itu. Nah, itu kan butuh ilmunya. Ketika kita tahu mana sih Allah ridho, mana yang Allah nggak ridho, kita butuh ilmu itu. Maka kita harus senantiasa mengilmui diri kita sampai kapanpun juga. Nggak boleh pernah merasa puas ya. Seperti itu. Bahkan teman-teman semua nih, ini saya cerita yang lain dulu ya. Saya contoh yang lain. Misalnya seorang orang yang belajar Al-Quran ya, misalnya contoh orang yang belajar Al-Quran. Dia merasa bahwa di satu titik dia sudah dalam tahapan menghafal Al-Quran itu misalnya. Ya, saya sudah menghafal Al-Quran ini, tahapan saya belajarnya ini. Tapi bukan berarti dia eh, tidak, bukan berarti dia tuh apa ya, maksudnya memblok dirinya untuk tidak lagi belajar makhraj sifat misalnya, untuk tidak lagi belajar apa namanya tuh ya ilmu-ilmu tajwid yang dasar-dasar misalnya seperti itu. Tetap dia harus harus terus merefresh ilmu-ilmunya itu dan bukan aib, bukan aib ketika orang-orang yang misalnya sudah dalam tahapan tahfiz gitu ya, tahfiz dia masih belajar ikro itu bukan aib. Seperti itu. Karena walaupun bagi sebagian orang itu adalah aib bagi mereka ya. Tapi kalau kita kembali pada hakikat ilmu, hakikat hidayah, maka kita tidak akan pernah merasa rugi ketika kita dalam kondisi seperti itu. Makanya saya ini nasihat buat saya pribadi ya. Saya dan teman-teman semua semangat ya, semangat untuk hadir dalam halaqah-halaqah ilmu gitu ya. Sebagaimana kita semangat ketika kita diajak jalan-jalan ke mall misalnya kayak gitu. Atau kita semangat diajak pokoknya hal yang sifatnya senang-senang lah gitu. Kalau Umar bin Khattab itu menjadikan halaqah ilmu itu sebagai refreshing buat dirinya. Makanya kenapa para sahabat itu mengatakan halaqah ilmu adalah sebagai taman surga. Ya. Karena mereka merasakan memang kenikmatan ketika mereka berada di dalam halaqah ilmu. Dan semoga Allah semoga Allah mudahkan saya, mudahkan teman-teman semua juga untuk bisa kuat-kuat ya lama-lama ada di dalam halaqah ilmu itu. Ya, karena di situ yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan. Salah satunya adalah jalan untuk ke surganya Allah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Walau alam bisawab Mbak Sofia. Jazakallah Rumah. Pak Ada ya, lagi? Ayah. Kalau nggak ada, aku akan akhiri halaqah kita malam ini. Nggak ada lagi nih, teman-teman. Baik, aku akhiri ya. Insya Allah, jazakumullah khairan teman-teman. Terima kasih, barakallah fikunna buat kita semua karena kita termasuk orang-orang terpilih yang Allah rezekikan waktu kita bisa mengikuti halaqah malam ini. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa berkumpul lagi, bisa mengikuti kajian ini. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain, konfirmasi dulu ke Kak Yuli biar bisa masuk grupnya. Ya, Kak Yuli ada tambahan lagi? Ada. Udah, Kak. Oke, cukup. Baik, kita akhiri halaqah malam ini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah. Subhanallah. Hadir.
Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu an an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Ditunggu ringkasannya, rekaman ulangnya di Salam. ya nanti dikirim ke sama Kayul di grup. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Masya Allah, sehat-sehat semua ya. Amin. Sehat-sehat juga Ustazah. Amin. Kami Jazakillah. Amin. Sehat ya, barakallahu fiik. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.